Banyak orang menunggu kaya untuk bersedekah, tapi tidak dengan kisah Aditya Prayoga. Pahitnya perjalanan hidup yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Ini dia kisah rumah sedekah Aditya Prayoga. Dulu saya itu nakal. Dulu saya pernah di penjara. Tahun 2010. Saya dihukum setahun 2 bulan. Tahun 2010 saya di penjara. Tahun 2011 saya bebas. Kronologisnya saya di penjara itu, saya ditempelin pisau di samping saya nih. Terus saya dipintain uang. Iya bang, tar dulu bang, saya ngambil dompet dulu bang. Begitu pas saya mau ngambil dompet, itu pisaunya saya langsung rebut. Saya langsung dorong, saya ambil pisaunya, saya tusukin ke dia. Gitu. Sampai 4 kali, ada orang datang. Kayak misahin gitu kan. Saya lepas pisaunya. Saya langsung dipegangin gitu. Langsung dipegangin, nggak lama kemudian polisi datang. Gitu. Dia dibawa ke rumah sakit. Begitu ditanya, dia nggak sadar. Dan dia malah bilang ke saya nusuk dia gitu. Tiba-tiba nusuk gitu. Ingatan dia, katanya saya mau minta duit dia. Jadi kebalik. Padahal di sidik jari itu sudah jelas, ya kan. Tangan dia duluan, bukan tangan saya gitu. Jadi saya tuh nimpal doang. Akhirnya saya tetap kena. Saya jalani hukuman setahun 2 bulan. Tapi saya ngejalani karena perilaku baik. Saya ngejalani cuma 8 bulan. Jadi begitu pas saya di tahun 2011, saya merantau lagi nih. Saya sudah maluin keluarga saya masuk penjara. Itu jadi penyesalan bagi saya. Dan saya ingin membalikkan semua itu. Yang tadinya saya malu-maluin, saya ingin ngebangga-banggain. Nah, di situ saya merantau ke Jakarta. Pertama kali saya di Jembatan 5. Saya tidur di bawah Jembatan 5. Di depan toko punya orang Cina. Jam 5 subuh. Saya digini-giniin kan, saya tidur aja. Biarin aja, saya tidur aja tetap. Mau disiram pakai air, basah semua baju saya. Tapi saya sabar. Nah, disitulah saya belajar tentang sabar, tentang makna sabar. Saya akan terus berjalan sampai betul-betul kaki saya ini nggak kuat berjalan. Saya jalan kaki, sebatang kara, bawa tas, sampai akhirnya apa? Titik berhenti kaki saya ini di depan Masjid Istiqlal. Saya masuk masjid, azan, sholat isya. Saya bingung. Tanpa ambil wudhu, saya langsung masuk aja, duduk, melihat orang berbibir. Nanti saya dimarahin sama security. Yaudah, saya ikut aja sholat itu. Bawa tas, ngenteng tas, sholat sambil ngenteng tas, tanpa wudhu. Saya nggak tahu bacaannya apa pada waktu itu. Begitu Allahu Akbar, saya lihat kanan kiri. Oh gitu. Allahu Akbar. Begitu saya mencoba untuk konsentrasi, tas yang saya pinggul ini kan berat. Pikiran saya ini berat juga. Perut saya ini lapar. Kayak nggak ada beban sama sekali. Apalagi pas saya sedang sujud, itu. Lah. Kayak lebih enak sujud daripada bangun dari sujud. Gitu. Itu waktu pertama kali saya sholat itu nggak baca apa-apa. Ngikutin orang sholat. Tapi yang saya rasakan itu kayak nikmat gitu. Itu pun pertama kali saya ketemu sama imam masjid, saya nanya, Pak Kiai, saya kan dari Palembang, merantau ke Jakarta, saya pengen jadi orang baik Pak Kiai. Ajarin saya Pak Kiai gimana caranya biar saya tuh jadi orang baik. Ada 3 katanya. Apa tuh Pak Kiai? Yang pertama, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Itu kata Pak Kiai. Artinya Pak Kiai, sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lalu lanjut terus duanya apa Pak Kiai? Khairun nas wa anfa'ahum linnas. Artinya apa Pak Kiai? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk orang lain. Lalu yang ketiga apa Pak Kiai?
Ana alamal ayatan min kitabillahi kanalahu azza wajal. Artinya apa Pak Kiai? Dari tiap-tiap ayat yang kamu pelajari, apabila itu kamu amalkan, ketahuilah itu dari Allah azza wajal. Di saat saya sedang kesulitan, di saat saya sedang kelaparan, ada orang baik nolong saya. Ketemu Marbot tuh baik banget. Saya pernah wajah saya pucet, ditanya sama dia, kamu kok wajahnya pucet banget, udah makan belum? Belum bang. Saya dikasih makan nasi telur bagi 2. Dilihatnya saya makan lahap banget, akhirnya dia mundur. Udah, habisin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bisa ngambil lagi di belakang. Udah, akhirnya saya makan, sampai habis. Saya dikasih makan. Sampai saya nggak bisa ngomong apa-apa. Selain saya ucapin doa terima kasih kepada Abang Marbot itu. Di situ juga saya mulai memiliki pemikiran Tuhan itu benar-benar ada. Tuhan itu benar-benar adil. Tuhan itu benar-benar baik gitu. Tidak membiarkan saya mati kelaparan. Kelang singkat cerita itu, saya ketemu sama orang jenggotan ngasih saya duit 50.000, ngasih saya nasi bok. Terus dia nyuruh saya ke daerah Cilengsi. Kamu datang ke daerah Cilengsi aja kalau mau belajar agama. Karena hari sudah malam, saya nggak tahu Cilengsi itu di mana. Angkot udah nggak ada lagi waktu itu. Nyasarnya ke Ciangsana. Akhirnya ke Ciangsana itu saya ketemu masjid, numpang tidur di masjid Mu'ad bin Jabal. Waktu itu masjidnya itu belum jadi. Saya numpang di masjid itu sampai saya lama di situ sekitar setahun lebih. Waktu itu saya sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Saya waktu mau bayar kontrakannya susah pada waktu itu. Sempet saya pernah diusir satu keluarga untuk pindah dari kontrakan. Ya udah saya pindah. Nah, nggak lama kemudian saya pindah dekat Masjid Darussalam Kota Wisata. Itu setiap hari saya sholat subuh di masjid. Saya habis sholat subuh itu saya keluar dari masjid, saya jalan kaki. Terus nggak lama kemudian ada nenek-nenek. Saya lihat, kenapa nenek ini, dalam hati saya, kenapa nenek ini jalannya kencet-kencet depan saya kan gitu kan. Kalau saya penasaran juga, nah, saya tanya, Nek, kok jalannya kencet-kencet, kayak minta dikasihani gitu kan. Oh, iya Jang, kaki nenek sakit. Coba Nek, saya lihat, begitu saya angkat kainnya itu, saya lihat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaki nenek itu bolong. Begitu saya lihat lagi, saya senterin lagi, Nek ini apa Nek, putih-putih nih. Ih jalan lagi nih. Jadi kaki nenek itu ada ulat. Akhirnya saya kasihan, saya naikin ojek. Tadinya saya punya uang 20.000 tuh, istri saya nitip untuk beliin lontong sayur. Nah, karena saya kasihan sama nenek ini, lupa saya ya, akhirnya beli lontong buat istri saya. Saya naikin ojek. Sampai ke rumah nenek itu di Pabuaran Wetan, saya ketemu sama ibu-ibu, saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid. Dia bawa rongsokan, usianya sudah 92 tahun, saya tanya. Nah, terus kakinya nih bolong. Saya mau tanya keluarganya kemana Bu? Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak cari rongsok, dia nggak bisa makan. Di situ saya nangis. Jalan kaki, saya pulang ke rumah. Saya cerita ke istri saya pengen datang ke rumah nenek itu. Ya udah saya ajak ke rumah nenek itu. Begitu saya ajak ke rumah nenek itu, kata istriku, kok bau banget Kak rumahnya Kak? Iya makanya itu. Banyak kotoran bebek, kotoran ayam, kotoran kucing. Dan nenek itu saya ajak ngomong, kayak gak denger gitu. Kayak budek telinganya tuh. Dan matanya rabun. Akhirnya istri saya nangis. Saya ngomong ke istri saya, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, kakak bantuin, nanti makanan itu kita anterin ke rumah nenek itu setiap hari. Ya udah, nah dari situlah kami nganterin makanan ke nenek itu setiap hari terus. Saya waktu itu ngomong ke istri, Dek, kamu punya tabungan ya, Dek? Atau enggak kalau kamu punya celengan, coba deh diperiksa, Dek. Kakak nggak, demi Allah nggak punya uang sama sekali. Kemarin jualan sepi, hujan, gitu. Ya nggak ada Kak. Aku ada duit 30.000, tapi sudah diminta sama si Hana buat mama makan. Jadi saya tuh tinggal nggak jauh dari mertua. Mertua saya tuh lagi sakit pada waktu itu. Orang tua saya juga lagi sakit. Nah jadi saya tuh selain ngurusin nenek ini, ngasih makan nenek ini, saya ngurusin bapak saya yang sedang sakit. Dan istri saya ngurusin ibu mertua saya yang sedang sakit. Nah, jadi betul-betul kondisi kami itu lagi sulit, miskin. Bisa dibilang duafa. Nggak lama kemudian saya diundang hajatan. Ya udah ada pisang, saya kantongin aja. Nah, begitu saya pulang ke rumah,
apa kita kasih pisang aja nenek ini ya sama nasi putih. Ya udah kita bawain aja ya udah. Akhirnya saya bawain pisang sama nasi putih buat nenek ini makan. Saya berdoa di situ, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya dilancarkan rezeki, ya Allah dapat rezeki tak disangka-sangka. Sampai mau nahan nangis saya tuh. Nggak ada lauk sama sekali. Jadi nenek tuh makan pisang sama nasi putih. Dimakan sama dia. Tetap makan dia. Berkelang waktu, nggak lama kemudian, sebelum nenek itu meninggal, sempat pundak saya ini dipegang. Jang, nenek doain. Mudah-mudahan apa yang belum kamu dapetin di dunia ini, Allah kasih. Kamu dapetin. Dulu saya sakit-sakitan. Saya pernah kerja bangunan, kecelakaan, kepleset. Jadi perut saya ini, ususnya tuh turun ke bawah. Kata dokter turun bro. Saya disuruh operasi. Bayar 7 juta. Saya nggak punya duit. Akhirnya saya ke tukang urut. Tiap hari ngurut saya. Diurut-urut terus. Tanpa dioperasi. Saya diponis sama dokter. Kata dokter saya nggak bisa punya anak. Mandul. Hari ini anak saya 2. Istri saya hamil lagi mau 3. Gitu. Masya Allah. Jadi betul-betul ya mukjizat sedekah itu. Luar biasa. Sedekah itu sangat luar biasa. Saya merasakan. Demi Allah. Karena itu saya langsung cepat pulang ke rumah, ngomong ke istri saya, Dek, mari Dek, kita ke pasar, kita belanja yang banyak, kita masak yang banyak, kita bagi-bagiin makanan itu ke fakir miskin, sampai saya bisa membangun rumah makan gratis. Walaupun pada waktu itu saya sempat nabung, saya beli motor, dan motor itu menjadi motor kesayangan saya, motor kebanggaan saya. Apabila saya bonceng istri tuh, wah rasanya senyum terus, bahagia banget. Dengan terpaksa, saya jual motor kesayangan saya untuk membangun rumah makan gratis. Dan pada hari ini, rumah makan gratis masih tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Tuh alhamdulillah. Saya merasa itu betul-betul berkah dari Allah. Banyak orang bertanya-tanya, buka rumah makan gratis itu untungnya apa sih? Saya katakan membuka rumah makan gratis ataupun program-program sosial yang lainnya itu untungnya sangat banyak. Yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan 3K. K yang pertama, ketenangan. K yang kedua, kebahagiaan. K yang ketiga, keberkahan. 3K ini nggak hanya di dunia saja, juga di akhirat. Yang namanya ketenangan hati, jiwa, pikiran, raga, jasad, serta ruh kita pun merasa tenang. Dan kebahagiaan ini gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat, insya Allah. Dan keberkahan gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Betul-betul saya tuh merasakan berkah. Kenapa? Pendapatan saya ini gak seberapa. Dulu saya sampai dihina loh. Pakai motor butut, nah naik ke pasar tuh naik motor butut, bonceng istri, lagi ke pasar bawa motor butut, begitu pulang-pulang bawa belanjaan banyak, ada tukang rongsok datang, set, Pak Adit, iya Pak, kirain saya dia mau makan, mau apa, Pak Adit kan orang miskin, rumah ngontrak, pakai motor butut, ngapain sih ngasih makan orang? Saya jawab, iya Pak, saya pengen hidup saya lebih berkah. Saya pengen Pak. Oleh karena itu, saya teruskan perjuangan ini. Nggak apa-apa pakai motor butut. Yang penting halal. Saya bilang gitu. Karena kewajiban memberi makan itu bukan kewajiban orang kaya. Bukan juga kewajiban orang miskin. Tapi kewajiban kita semua. Jangan dilihat dari penampilannya. Jangan dilihat dari kemiskinannya. Tapi dilihat dari hatinya. Niatnya. Innama a'maluhu bin niat. Segala sesuatu tergantung daripada niat. Kalau niatnya lurus, niatnya bagus, dia insya Allah amanah, jujur, jalanin terus, perjuangkan terus. Insya Allah kita yakin hidup di dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Rumah makan gratis yang saya kelola pribadi itu ada di Ciangsana, Cilangkap,
sama di pasar minggu. Untuk operasional modal harian di rumah makan gratis ini kita belanja setiap hari itu 1 juta untuk 1 cabang. Nah, itu dananya itu saya dapat dari Allah. Jadi ada tiba-tiba kayak pagi tadi aja saya nggak punya uang sama sekali. Tiba-tiba ada yang nganterin beras 50 kilo, ngasih uang 500.000, ada yang ngasih uang lagi. Jadi ya alhamdulillah nutup terus, alhamdulillah. Walaupun pendapatan saya tidak tentu, saya jualan hari keliling, kadang laku, kadang enggak, kadang juga dapat duit lebih, kadang juga nggak dapat duit sama sekali. Tapi alhamdulillah ada aja rezeki yang Allah datangkan dari arah yang tak disangka-sangka. Alhamdulillah. Buka rumah makan gratis, rumah saya itu ngontrak. Saya ketemu anak yatim. Saya tanya, "Nak, orang tua kamu mana?" "Udah meninggal, Om." Saya bawa anak itu, namanya Fauzi. Tinggal di rumah petakan. Rumah ngontrak sepetak. Saya berdoa, "Ya Allah, berilah hamba rezeki, ya Allah. Hamba pengen punya rumah yang besar. Hamba pengen sekali ngurusin anak yatim lebih banyak lagi." Dan betul-betul doanya diijabah sama Allah. Doa saya juga diijabah sama Allah tuh, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa buka rumah makan gratis di Cilangkap sama rumah tahfiz Quran gratis di Cilangkap. Itulah ceritanya. Saya kan belajar juga nih Al-Quran kan, yang Allah sebut ada amalan yang Allah cintai. Yang pertama, orang yang menghilangkan kesusahan saudaranya. Yang kedua, orang yang menghilangkan lapar saudaranya. Ini Allah sebut tentang lapar ini. Jadi amalan yang Allah cintai. Yang ketiga, orang yang membebaskan budak atau melunaskan hutang saudaranya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang kaya banget, ada tukang ojek misalkan, punya utang, udah 3 bulan kagak bayar kontrakan. Kalau dia nggak bayar kontrakan hari ini juga, dia diusir. Tiba-tiba orang dermawan tuh datang. "Berapa sih kontrakannya?" 500.000 sebulan. Yaudah saya bayarin 1.500.000. Jangan diusir ya. Akhirnya apa? Dia ngucapin terima kasih, dia berdoa setiap hari. Ngedoain itu orang dermawan. Yang tadinya Allah takdirkan pada hari Senin atau hari Selasa. Orang dermawan ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Hari Senin dia sakit pada jam sekian. Gara-gara yang ngebantu fakir miskin ini, dia ngedoain terus nih fakir miskin. "Ya Allah, nih orang dermawan mudah-mudahan sehat, diberi sehat ya Allah, diberi sehat ya Allah." Akhirnya apa? Hilang tulisan-tulisan yang di Lauh Mahfuz itu. Yang sudah dicatat oleh Allah. Hilang. Akhirnya dia tetap sehat. Bahkan saya ketemu sama orang sakit kanker sudah stadium 4. Ketemu sama saya. Saya nggak ketemu sama orang sakitnya, ketemu sama suaminya. Jadi suaminya tuh ketemu sama saya tuh nangis. "Mas, tolong doain istri saya, Mas. Istri saya lagi di rumah sakit, kena sakit kanker, sudah stadium 4. Tolong Mas, doain Mas." Saya bilang, "Iya Pak, saya doain Pak. Semoga Allah angkat penyakitnya. Syafahullahu la ba'sah tahurun insyaallah. Ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berilah kesembuhan kepada dia ya Allah." Besoknya dia nelpon lagi. "Mas Adit." "Iya, kenapa Pak?" "Mas Adit punya nomor rekening?" "Punya Pak. Ini istri saya minta nomor rekeningnya Mas Adit." "Oh iya Pak." Saya bilang gitu. Dia transfer saya 1 juta. Saya WA lagi ke dia. "Pak, wallahi uang 1 juta yang Bapak kasih, 5 menit kemudian itu saya ketemu anak yatim. Saya lihat sepatunya robek. Saya beliin dia sepatu 200.000. Terus saya ngomong ke anak yatim itu, "Setiap kali kamu ngelihat sepatu ini, setiap kali kamu mau sholat berdoa, tolong titip doa untuk istrinya sang bapak ini yang sedang sakit kanker. Doain, semoga Allah angkat penyakitnya." Terus gak lama kemudian, 1 jam kemudian saya ketemu lagi tukang rongsok. Ngomong ke saya, "Bang, ada nggak tempat minta bantuan?" "Bantuan apa?" "Istri saya kan hamil, sudah 7 bulan. Perutnya tuh sering sakit. Saya was-was. Saya tuh nggak punya uang sama sekali. Demi Allah Bang, belum pernah istri saya tuh sekalipun USG. Begitu saya USG, bawa ke klinik, biayanya 300.000. Ya udah, saya biayain 300.000 USG. Tapi saya ngomong ke pemulung itu, "Bang, ini saya bayarin Bang. Abang nggak usah ganti. Tapi saya nitip doa. Setiap kali abang lihat perut istrinya abang nih, pas mau sholat tolong doain. Ada teman saya, istrinya lagi sakit. Dia sakit kanker, sudah stadium 4. Tolong doain Bang, semoga Allah angkat penyakitnya." Gitu lagi.
Pas malam harinya, nggak lama kemudian, saya ngeliat ada anak-anak kecil tuh, bawa gitar itu kan. Lari. So, dimarahin sama emaknya. Saya kasihan kan itu kan. Saya samperin. Dek, kamu kenapa kok dimarahin sama ibumu? Diam aja dia. Kamu udah makan belum? Belum. Yaudah yuk makan yuk. Habis makan, saya ngomong ke anak-anak itu. Dek, kalian tuh sholat ya. Sholat. Ke masjid. Sholat di rumah. Terus setiap kali kalian mau sholat, kalian inget tuh makanan-makanan ini. Kalian doain deh. Ada teman om lagi sakit. Dia sakit kanker, sudah stadium 4. Doain ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin om. Kami doain. Anak kecil itu meletup langsung ngomong kayak gitu. Kami doain semoga Allah angkat penyakitnya. Gak lama kemudian, sang ibu, istrinya si bapak nih, dia menazar. Pak, saya kok rasanya rada aneh ya katanya gitu. Dia saya sesak napas, dadanya kalau malam tuh panas katanya gitu. Itu amanah yang 1 juta kemarin sudah dikasihin ke Mas Adit. Udah, saya tuh aneh loh katanya gitu. Saya bernazar deh Pak katanya gitu. Uang di ATM saya ada 50 juta. Kalau saya nggak lagi makan obat dokter, saya nggak lagi masuk rumah sakit, itu semua uang yang di ATM saya tuh mau saya kasihin semua ke Mas Adit. 3 bulan kemudian dia sembuh, tapi dia lupa. Sampai setahun dia lupa. Jadi kalau di total setahun 3 bulan dia lupa dengan nazar itu. Setelah berjalan waktu setahun 3 bulan, anaknya ngasih Instagram. Mama, ada rumah makan gratis mah, rame banget, masuk TV banget. Ibu tuh nangis. Dia lihat anaknya yang ngingetin. Dia nangis. Dia ngomong ke suaminya, Pak, masih ingat nggak? Apa Ma? Waktu Mama lagi sakit di rumah sakit kanker, rumah makan gratis, Mas Adit, Papa kasih uang 1 juta. Ingat Pak katanya. Itu uang 130 juta di ATM, tolong dikasihin semua. Karena nazar Mama dulu, semua uang yang di ATM pada waktu itu memang total nominalnya tuh 50 juta. Hari ini Allah angkat penyakit Mama. Sembuh total. Semua uang 130 juta kasihin ke Mas Adit. Itu demi Allah, seumur hidup saya nggak pernah megang uang 130 juta, nggak pernah. Betul-betul dikasihin ke saya. Itu uang dikasihin ke saya. Terus, ini uang buat apa? Saya tanya. Saya takut. Amanah banyak banget ini. Berat. Amanah itu berat. Saya dapat sumbangan 500.000 aja ngomong ke istri deh. Berat deh ini deh. Ini amanah. Ada yang nyumbang 500, ada yang nyumbang 200, 100. Banyak juga kalau dikumpulin lama-lama. Ini sekali nyumbang 130 juta. Dikasihin ke saya semua. Yang doa bukan cuma saya. Fakir miskin, anak yatim. Mas Adit itu udah punya mobil belum? Belum, Bu. Ya udah, ini uang 130 juta. Beliin mobil ya. Beliin mobil semuanya. Berdasarkan niat dia. Dia tuh pengen niatnya sampai dapat pahala dia. Kita nggak tahu niat orang, kita nggak tahu doa-doanya orang. Entah ada orang mau sumbang 1 juta, doanya dia, niatnya dia, harapan dia, mudah-mudahan uang 1 juta yang nggak banyak nominalnya ini bisa menghapus dosa-dosa saya, bisa memasukkan kedua orang tua saya ke dalam surga. Mobilnya sampai sekarang masih ada di saya. Kunci mobilnya saya pegang sampai sekarang. Saya jaga, itu amanah. Saya pernah nggak punya uang sama sekali, sampai sempet ada kepikiran jual aja lah mobil buat operasional rumah makan gratis juga uangnya. Enggak, saya pengen pahalanya ngalir terus untuk ibu itu. Saya nggak tahu nomor HP-nya berapa, mudah-mudahan dia nonton video ini. Dia yang pernah nyumbang duit 130 juta. Saya beliin mobil uangnya. Demi Allah, kalau hari Jumat saya bawa anak santri, anak yatim, jalan naik mobil. Naik mobil ibu itu. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan pahalanya ngalir untuk ibu tuh. Yang ngasih duit 130 juta itu. Betapa banyak orang yang lupa. Dulu dia susah, ditolong sama Allah. Bahkan dia masih dalam perut ibunya.
Allah suruh orang, Allah datangkan orang. Orang itu siapa? Ada dokter, ada bidan, ngebantu orang tuanya, ibunya untuk keluar. Jadi kita tuh belum lahir aja ditolong sama orang. Kita belum lahir, kita sudah ditolong sama orang. Jadi kalau kita sudah sukses, kalau kita nggak ngenolong orang, nggak ngebantu orang yang lagi susah, butuh bantuan, nggak kita bantu, itu keterlaluan kitanya. Apa yang mau kita sampaikan sama Allah di hadapan Allah nanti? Malu kita sama Allah. Ya mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi amal jariah untuk ibu. Saya pun insya Allah doa terus, Bu. Mudah-mudahan saya terus istiqomah, jaga amanah. Saya takut, Bu. Saya takut sama Allah. Saya terus berdoa. Semoga Allah terima amal soleh ini. Semua capek, lelah, letih itu menjadi lillah semuanya. Amin. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Mari membantu rumah makan gratis, agar rumah makan gratis bisa terus istiqomah, bisa berbagi lebih banyak lagi. Insya Allah, mudah-mudahan rumah makan gratis bisa ada di mana-mana, di tiap-tiap pelosok. Jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan. Saya kan nggak tahu nih yang mana miskin, yang mana duafa, yang makan di rumah makan gratis nih kan. Memang sengaja siapa saja boleh makan. Mau di agamanya Islam, Kristen, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, silakan aja. Yang saya sediain ini untuk orang yang lapar. Berkah sedekah. Dari Aditya Prayoga, mata kita terbuka. Di saat orang-orang mengejar pundi-pundi rupiah, tapi ia mengejar pundi-pundi berkah. Bersedekah bisa dimulai dari sesuatu yang sangat kecil. Jika niat kita tulus, maka Allah akan memudahkan dan membuka jalannya. Sedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Sebaliknya, sedekah makin membuka pintu-pintu rezeki kita.